واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وامن على جمعنا الهادر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولهت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالأهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا ولقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.
halaman 19 ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas 3 pertemuan yang lalu terkait dengan persoalan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab tentang fardu wudu. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan 4 fardu wudu. Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan 6 fardu wudu. Sementara mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu mengatakan 7. Lalu kita juga sudah membahas terkait dengan persoalan niat yang merupakan salah satu rukun di dalam persoalan wudu. Kita juga sudah membahas terkait dengan persoalan membasuh wajah serta membasuh kedua tangan sampai siku dengan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala, halaman 19 ya. Mashur ra'si min furudil wudu. Mashu itu artinya mengusap. Jadi bedakan antara ghuslu dengan mashu. Nah, kalau ghuslu itu di dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan muka. Jadi membasuh tapi juga dengan menggosok-gosok. Jadi bukan cuma mengusap tapi membasuh, menggosok-gosok dengan menekan-nekan. Termasuk kedua tangan sampai siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, yang berikutnya ada wamsahu biru'usikum. Nah, mengusap kepala. Mengusap kepala ini termasuk furudil wudu, termasuk fardu wudu. Fardu wudu itu maksudnya kalau tidak dilaksanakan maka wudunya itu akan batal. Itu yang disebut dengan fardu wudu. Nah, perlu juga dibedakan atau dipahami bahwa Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardu dan wajib. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu sama, fardu dan wajib sama. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi membedakan antara fardu dan wajib. Fardu itu adalah satu ketentuan hukum yang dalilnya harus Al-Quran dan hadis mutawatir. Jadi kalau ada satu kasus hukum yang dalilnya adalah Quran dan hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan setiap tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu tidak kurang dari 40 perawi hadis. Namanya hadis mutawatir. Sehingga hadis mutawatir itu pasti tidak akan pernah ada yang berbohong di situ. Pasti sahih. Maka mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan dianggap fardu kalau dalilnya adalah Quran dan hadis mutawatir. Kalau dalilnya itu hadis bukan mutawatir atau hadis ahad, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam tingkatan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in kurang dari 40, itu disebut dengan hadis ahad. Nah, kita belajar sedikit ilmu hadis lah. Karena perbandingan mazhab perlu memahami ilmu-ilmu itu. Contoh perbedaan itu misalnya terkait dengan membaca Al-Quran di dalam sholat. Kata mazhab Hanafi, membaca Al-Quran dalam sholat itu wajib, fardu. Fardu. Kalau ditinggalkan batal itu sholatnya. Membaca Quran ya, fardu. Dan yang membaca surat, ayat dalam Al-Quran. Jangan Al-Quran semua, habis kita. Atau satu surat juga, misalnya kalau Al-Baqarah dan seterusnya, penting ayat di dalam Al-Quran. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi engkau. Maksudnya yang dihafal. Itu fardu itu, kata mazhab Hanafi. Kalau ditinggalkan, maka sholat Anda akan batal. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Fatihah? Kata mazhab Hanafi, baca Al-Fatihah cuma wajib. Kenapa? Karena hadis yang digunakan untuk menjadi dasar pembacaan surah Al-Fatihah dalam sholat itu dalilnya hadis ahad. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.
Menurut mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah ini hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir. Maka kalau orang sholat, dia baca surat apapun, sholatnya sah. Menurut siapa? Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, membaca Al-Quran itu ditaksis itu dengan surat Al-Fatihah. Maka ini maksud membaca Quran, membaca surah Al-Fatihah. Kalau membaca surah Al-Fatihah dibaca dalam sholat, maka sholatnya batal. Kalau mazhab Hanafi, dia tidak batal. Tetapi yang afdol di antara semua surat adalah surat Fatihah. Jadi perbedaan antara fardu dan wajib saja. Nah itu diperbincangan para ulama fikih. Saya cuma menjelaskan sedikit saja mengenai fardu dan wajib. Nah sekarang kita masuk ittafaqal fuqaha'u. Ittafaqa itu fi'il yang diambil dari kata wafaqa. Lalu muncul ditambah dengan, jadi wazannya ifta'ala. Jadi kita belajar sedikit sorofnya. Ifta'ala, jadi ifta'ala yabta'ilu ittafaqa. Yattafiqu. Sama itu. Artinya apa? Sepakat. Nah dari kata wafaqa. Wafaqa itu nanti ada ditambah dengan alif, misalnya wafaqa. Itu artinya setuju, menyetujui. Kalau saya sebut ana muwafiq, saya setuju. Ana muttafiq, saya sepakat. Nah, di sini disebutkan ittafaqa al-fuqaha'u, para ahli fikih itu sepakat. Al-fuqaha itu jamak dari faqihun. Kalau alimun jamaknya ulama. Kita tambah fuqaha ulama. Alimun jamaknya ulama, faqihun jamaknya fuqaha. Para ahli fikih itu sepakat. Siapa yang sepakat? 4 mazhab itu sepakat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, urutannya begitu. Itu sepakat bahwa anna mashar ra'si, mengusap kepala, min furudil wudu, termasuk fardu wudu. Artinya apa? Kalau seandainya mengusap kepala itu tidak dilakukan, maka wudunya batal. Berarti Imam Abu Hanifah memasukkan sebagai fardu ini. Kenapa? Dalilnya adalah Al-Quran. Jadi kalau dalilnya Al-Quran, maka dia menjadi fardu. Kalau dalilnya hadis ahad, dia menjadi wajib. Nah, maka 4 mazhab ini sepakat bahwa mengusap kepala termasuk fardu wudu, dalilnya adalah Al-Quran. Jadi dalilnya kuat. Wamsahu biru'usikum. Maka usaplah kepala kalian. Nah, nanti perbedaan pendapatnya disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Hamada, al-khilafu al-ijtihadu fil qadril mulji'u fil qadri al-mujzi'i minhu. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama bukan persoalan mengusap kepala sebagai fardu wudu, bukan, tetapi adalah batasannya, fil qadri, batasannya. Al-mujzi, yang dianggap memenuhi standar. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat. Jadi batasannya, yang dimaksud dengan mengusap kepala itu dari mana sampai mana? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Nanti kita akan jelaskan dalilnya apa atau sebabnya apa. Sampai mereka berbeda pendapat terkait dengan batasan yang perlu diusap dari bagian kepala. Imam Malik yang merupakan pendiri mazhab Maliki dan Imam Ahmad pendiri mazhab Hambali, dia mengatakan mashur ra'si kulli, semuanya diusap. Berarti satu kepala itu. Satu kepala. Maka ada orang itu dia mengusapnya sampai kepala habis tuh semuanya basah. Itu menurut siapa? Malik dan Ahmad. Maka nanti kalau kita ada orang melihat ada orang wudu seperti itu, berarti kita memberikan kesimpulan mazhabnya adalah Maliki atau Hambali. Qala Syafi'i wal Hanafi, berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah,
Mashul ba'di wal fardu. Mengusap sebagian kepala itu yang fardu. Jadi enggak semuanya, bagiannya aja. Sebagian. Nanti sebagian itu antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu berbeda pendapat. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu sepakat semuanya harus dibasuh atau semuanya harus diusap dengan air. Mazhab Syafi'i dan Hanafi itu mengatakan sebagian aja cukup. Lalu mereka berbeda pendapat. Yang dimaksud sebagian yang mana? Tuh, bayangkan perbedaan pendapatnya sampai di situ. Yang dimaksud dengan sebagian yang mana? Abu Hanifah hadduhu birubi. Imam Abu Hanifah mengatakan batasannya itu 1/4. Ini kepala ini kan 4/4 ya. Kalau 1/4 berarti sampai sini nih. Tuh sampai sini. Betul ya? Ini namanya 1/4. Sampai di sini sih. Kalau di sini kan setengah, di sini 1. Jadi 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi sampai di sini saja. Kata mazhab Hanafi sampai sini. Jadi ukurannya 3 jari itu, 3 jari. Itu menurut siapa? Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Wa aqallu syai'in 3 asabi. Nah, minimal itu 3 jari. Tapi mazhab Syafi'i cukup ketika kita ambil air lalu terkena di sebagian kepala, dimanapun bagian itu, lalu kemudian terasa dingin, itu dianggap cukup. Mewakili, dianggap cukup. Tapi sunnahnya, kata mazhab Syafi'i, seluruhnya sunnah. Tapi kalau mau cari sunnah, semuanya aja diambil, itu sunnah. Tapi bukan wajib. Kalau wajib itu kan, kalau nggak dilakukan batal, ya kan begitu. Tapi mazhab Syafi'i batasan fardunya cukup ketika kita taruh air di kepala kita terasa dingin, dianggap yakfi, cukup. Tetapi disunahkan meratakan seluruh kepala. Nah, apa yang menjadi dalil? Lalu kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Itu dalilnya adalah al-ba, huruf ba. Ya, harfu jar di situ. Di mana harfu jarnya ada? Bi ru'usikum. Di bi itu. Jadi perbedaan pendapat, makanya belajar fikih perbandingan itu harus punya alatnya. Alatnya apa? Ya ilmu bahasa Arab. Misalnya nahu dan sorof. Itu penting. Kenapa? Supaya gampang ngikutinya. Kalau kita tidak memiliki ilmu itu, biasanya kita berusaha keras untuk memahami. Nah, di sini perbedaan pendapat itu adalah pada huruf ba dari ayat wamsahu biru'usikum. Wamsahu, maka usaplah biru'usikum. Bi ini adalah harfu jar. Fungsinya sebagai apa? Apakahnya bi ini adalah cuma tambahan doang? Atau disebut dengan az-zaidah. Tambahan doang artinya tidak punya makna gitu loh. Kalau cuma tambahan doang itu tidak mempunyai makna. Atau dia mempunyai fungsi sebagai litaba'id. Menunjukkan sebagian. Nah, sekarang kita lihat nanti. Jadi kata bi huruf jar itu fungsinya banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu bi itu. Bi itu fungsinya apa? Itu ada fungsinya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Itu bi-nya harfu jar, fungsinya sebagai apa? Dalam ilmu nahwu dan sharaf, bi itu mempunyai fungsi, salah satunya adalah az-ziyadah, yang kedua at-tab'id. Ziyadah itu cuma tambahan doang. Jadi ada enggak penting. Itu ziyadah namanya. Atau yang kedua tab'id, mengatakan itu cuma sebagian, bukan keseluruhan. Nah, sekarang kita baca. Malik wa Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata, innaha, ba itu di situ adalah zaidah, artinya nggak perlu diartikan, nggak punya makna, hanya pemanis saja, aksesoris. Pemanis, aksesoris, nah memiliki makna, maka yang dimaksud adalah imsahu ru'usakum. Usaplah semua kepala, ru'us, semuanya. Kenapa? B di situ bukan dalam pengertian sebagian, tapi dalam pengertian
Dia adalah tambahan saja, bersifat aksesoris. Nggak penting. Ada atau tidak ada, sama aja itu. Maka Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan yang dibasuh semua kepalanya. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu hanya huruf ba itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan wasyafi'i wa Abu Hanifah taqala. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berkata ba'duhu, sebagiannya, wamsahu ba'da ru'usikum. Yang dimaksud adalah usaplah sebagian kepala kalian. Jadi ba itu diganti dengan ba'da, ditab'id. Nah, nanti ba'da itu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda. Kalau mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan rubu', seperempat. Sedikitnya 3 jari. Aqallu thalathatu asabi. Thalatha 3 asabi itu jari. Jamak dari usbu'. Asabi. Jari, 3 jari. Tapi mazhab Syafi'i minimal ya. Minimal dianggap sahnya itu adalah ketika tangan Anda dimasukkan ditaruh di kepala, terasa dingin, itu dianggap cukup. Tapi disunahkan membasuh seluruh kepala. Sekarang sudah paham ya perbedaan pendapatnya? Akel, sudah paham? Belum. Memang harus kerja keras memahaminya perbedaan ini. Ini gara-gara babai sih minta pikir perbandingan. Aku jadi pusing gitu. Catat ya. Catat itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi para ulama madhab, kalau bicara madhab kita bicara 4 lah. Nih ingat ini, jadi jangan pikiran kita jangan kemana-mana. Kalau bicara 4 madhab, bicara madhab Hanafi, itu 1. Pendirinya siapa? Imam Abu Hanifah. Kedua madhab Maliki, pendirinya Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah itu, nggak kemana-mana dia. Terus yang ketiga madhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i. Di Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Selatan itu madhabnya Syafi'i. Hadramaut, madhabnya Syafi'i. Kalau India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turkistan, itu mazhabnya Hanafi. Kalau di Mesir, Aljazair, Tunisia, yang Afrika Utara, itu mazhabnya Maliki. Kalau Hambali cuma Saudi Arabia dengan Dubai, Kuwait, itu mazhabnya Hambali. Maroko termasuk Maliki, Maroko. Ulama-ulama Maroko rata-rata mazhabnya Maliki. Jadi gampang kita memetakannya, mudah. Nanti kalau Anda misalnya dapat kesempatan pergi ke Afrika Utara misalnya, itu mazhabnya Maliki. Sholatnya itu beda dengan mazhab Syafi'i. Kita akan kaget nanti dengan mazhab Maliki. 4. Nah, 4 mazhab ini berbeda pendapat terkait dengan membasuh atau mengusap kepala. Mengusap kepala ini pada saat duduk kita kan biasa aja, nggak kita pikirkan. Tapi kalau sudah bicara tentang persoalan ilmu, perbandingan mazhab, itu semuanya ada perbedaan. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama mengatakan mazhab mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan semua kepalanya wajib diusap. Wajib diusap. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan sebagian saja. Ya, gitu kan? Sebagian saja, enggak semuanya. Nah, ketika bicara sebagian, kedua mazhab ini, kedua imam ini berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan 1/4 atau minimal 3 jari. Mazhab Syafi'i minimal ada di kepala kita rasa dingin, ketika sentuh dengan air itu sudah nggak cukup, tapi disunahkan seluruhnya. Kenapa 4 mazhab ini berbeda pendapat? Perbedaannya dalam memahami huruf bi itu ba di dalam ayat wamsahu biruusikum. Itu perbedaan pendapatnya di situ. Lebih kenapa itu? Bi itu adalah huruf jar yang punya fungsi bisa dizaidah, bisa salah satunya lid tab'id. Zaidah itu apa? Tambahan aksesoris. Artinya apa? Ada ndak ada nggak pengaruh gitu. Kalau tab'id mengatakan sebagian, tidak seluruhnya. Nah, itu
perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Nanti kita akan lihat misalnya pada saat kita berpergian jauh ke negeri-negeri luar negeri misalnya, itu ada perbedaan-perbedaan pendapat, kita mulai tahu tuh kenapa terjadi perbedaan pendapat. Bisa dipahami ya? Rubuhnya Abu Hanifah itu tidak harus di sini. Boleh di sini rubuh samping kanan boleh nggak? Biasanya dari atas ke sini dia, enggak dari bawah, dari atas. Wamsahu biru'usikum. Kalau mazhab Malik kan semuanya aja. Kalau saya lebih senang semuanya. Apalagi kalau rambut botak begini lebih enak, adem gitu. Tapi mazhab Syafi'i itu lebih moderat. Kenapa? Karena kalau ada rambutnya panjang, ada orang yang rambutnya susah gimbal itu, gimbal ada yang begitu. Itu agak sulit itu, dia dimasukkan air begitu semuanya. Cukup satu mazhab Syafi'i mengatakan sah, sudah aman. Kan enak mazhab Syafi'i, lebih moderat dibandingkan mazhab Maliki dan Hambali. Lebih berat. Nah, itu perbedaan pendapatnya adalah dalam memahami huruf ba dalam Al-Quran, itu satu. Yang kedua, ada hadis. Setelah Al-Quran ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah. Ada yang mengatakan bukan Al-Mughirah, tapi anaknya, Ibnul Mughirah. Tapi kita pakai dasarnya di sini saja yang tertulis. Hadis Al-Mughirah. Nah, hadis ini nanti menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama juga. Apa hadisnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, tawaddaa berwudu, famasaha, fa itu artinya lalu, masaha itu mengusap, binasiyati. Nabi ini artinya juga zaidah. Mengusap apa? Mengusap ubun-ubun. Ubun-ubun di mana sih? Ini ya? Ini ubun-ubun kan? Ini bukan ubun-ubun ya? Nih, di sini ini ubun-ubun. Jadi mengusap ubun-ubunnya dan kepada imamah. Imamah artinya apa? Sorban. Ah, sorban itu yang ditaruh sini. Bukan sorban yang taruh di sini ya. Kita kan begini, tapi sorban yang ada di namanya imamah itu. Makanya banyak ulama kita itu menggunakan imamah. Maksudnya sorbannya ditaruh di kepala itu. Jadi Nabi dalam hadis Al-Mughirah ini itu berwudu lalu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya. Wahada dalilut tab'id. Ini menjadi dalil at-tab'id. Sebagian. Ya, jadi bukan bak ziyadah ini, tapi bak tab'id. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masaha binasiyati. Jadi yang dibasuh bukan semuanya Rasul. Apa yang dibasuh? Ubunnya. Berarti ini menjadi dalil yang digunakan para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi bahwa yang diusap itu bukan semua kepala, tetapi hanya sebagian saja. Karena Nabi mengusap kepala pada saat berwudu itu hanya ubun-ubunnya saja dengan sorbannya yang ada. Nanti apakah betul sorban juga dibasuh itu? Nanti dijelaskan di sini. Oke, nah kita lihat bagaimana pendapat pendapat dari penulis kitab halaman 20. Ar-rajihu indi. Ar-rajih itu artinya pendapat yang kuat. Kalau pendapat yang lemah namanya marjuh. Kemarin kita sudah jelaskan terkait dengan seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram pada saat dia tawaf. Menurut mazhab Syafi'i yang kuat itu adalah batal wudhunya. Nah, pada saat ketika tawaf ini kan agak sulit kita berwudhu, apalagi berdesak-desakan. Maka ada orang yang menganjurkan kita intiqal min madhab Syafi'i ila madhab Abi Hanifah. Ada yang mengatakan demikian. Pindah dari madhab Syafi'i ke madhab Abu Hanifah yang mengatakan persentuhan antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu kalau cuma bersentuhan. Sebenarnya dalam madhab Syafi'i ada pendapat yang lemah yang mengatakan itu tidak batal, namanya qaulun marjuh. Pendapat yang mengatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu dalam pendapat madhab Syafi'i yang lemah. Jadi pada saat ketika kita tahu, kita bukan pindah madhab itu, tapi mengambil pendapat yang lebih lemah dari madhab Syafi'i.
Maka keliru ada yang mengatakan, oh kita pindah mazhab ini ke mazhab Abu Hanifah. Memang mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak batal, tapi mazhab Syafi'i yang lemah juga ada yang mengatakan tidak batal. Kita pindah. Jadi bukan pindah mazhab, tapi tetap mengambil pendapat di kalangan mazhab Syafi'i yang lemahnya. Tapi kalau kentut batal itu. Tidak bisa kentut tidak membatalkan, tetap batal. Tetapi yang tidak membatalkan itu hanya persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kentut dia harus wudu ulang. Harus ulangi lagi. Hah? Kentut tidak pakai syahwat. Ya, kalau dia kentut, dia wudu, dilanjutin lagi gitu. Kalau pada saat ketika tawaf. Oke. Inti kalau yang lebih dari Abu Hanifah Imam Malik yang lebih persentuhannya lebih artinya Imam Malik. Kalau mazhab Malik itu mengatakan persentuhan itu batal kalau ada syahwat. Imam Malik mengatakan kita bersentuhan dengan perempuan tanpa syahwat itu membatalkan wudu. Tapi kalau bisyahwat ada batal wudu, kata mazhab Malik. Tapi mazhab Malik ini sulit kita mengukurnya. Kita mungkin tidak pakai syahwat, tapi yang lain perempuan mungkin bersyahwat. Kita tidak tahu. Bagaimana cara mengukur bahwa itu muncul syahwat atau tidak. Maka yang lebih aman mazhab Syafi'i. Ihtiyat, lebih hati-hati. Kenapa? Anggap aja batal. Nggak usah lagi diributkan kan. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia perbedaannya dalam memahami ayat lamastumun nisa itu. Lamastumun nisa bukan bersentuhan, tapi berhubungan. Itu kata mazhab Hanafi. Maka ayat yang dijadikan dasar mengatakan bahwa persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu, kata mazhab Hanafi, ayat itu bukan bicara persentuhan, tapi hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan seksual. Makanya kalau bersentuhannya nggak batal dong. Jadi perbedaannya dalam memahami ayat itu. Jadi jangan anggap penting, ayat itu tidak memunculkan perbedaan pendapat itu. Ayat itu memunculkan banyak perbedaan pendapat. Oke, nah kita lanjutkan. Rajihu indi, pendapat yang paling kuat menurut aku, kata penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamada. Yang pertama, tanawwu'ul ahadithi fi fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam yadullu ada adami wujubi massi jami' ra'si. Yang pertama, banyaknya hadis yang berbicara tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wudu itu menunjukkan tidak adanya kewajiban membasuh atau mengusap semua kepala. Jadi kata penulis kitab ini, pendapat yang mengatakan membasuh semua kepala sebagai bentuk yang wajib itu enggak ada dalil yang bersifat pasti. Karena banyak hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW berwudu tidak membasuh semuanya, tidak mengusap semua kepalanya. Hanya ubun-ubun saja. Satu. Jadi dengan dasar inilah maka dia mengatakan bahwa yang kuat itu adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Saya nggak tahu penulis kitab ini mazhabnya apa. Jangan-jangan dia mazhabnya Syafi'i, dia nguruku mazhab Syafi'i kan? Kan biasanya begitu. Yang kedua, al-ba'u fi kalamil Arab tadullu ala tab'id. Ba di dalam perbincangan orang-orang Arab tadullu menunjukkan ala tab'id, menunjukkan kepada artinya sebagian. Jangan-jangan dia mazhab Syafi'i ini. Menunjukkan kepada sebagian, karena ba juga di zaidah. Ada juga ba zaidah. Tapi dia mengatakan dalam bahasa Arab atau perbincangan orang-orang Arab, ba itu menunjukkan kepada at-tab'id. Tidak semuanya, cuma sebagian. Yang ketiga, kata penulis kitab ini, nahnu daiman la naqul, kami selalu tidak berpendapat atau tidak mengatakan innal Qur'ana fihi syai'un zaid, bahwa Al-Qur'an itu mengandung sesuatu yang bersifat tambahan. Bal maksud, tetapi bersifat tujuan. Walahu ini muhimmah atau muhammad? Muhimmah ghaya fil itqan. Apa ini maksudnya ini? Ini bisa muhammah ghaya, bisa muhimmah ghaya. Ini agak muskil ini, ada yang tahu sebasit gimana? Muskil ya? Ini agak muskil ini. Artinya menjelaskannya agak membingungkan. Dia mengatakan, ini penulis kitab ini mengatakan Al-Quran itu tidak mengandung sesuatu yang
bersifat tambahan, tetapi tujuan. Walahu mahammah ghaya. Ini agak bingung, saya agak bingung memahaminya. Jadi perlu mendalami lagi maksud dari penulis kitab ini. Tapi kita skip saja ya. Insya Allah nanti kita akan coba jelaskan lagi. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa menurut pendapat yang paling kuat di antara 4 mazhab ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kenapa? Yang pertama, banyak hadis yang berbicara tentang perbuatan wudhu Nabi itu banyak macamnya. Jadi tidak satu. Dan di antara hadis itu malah berbicara Nabi pada saat mengusap kepalanya itu yang diusap hanya sebagian, yaitu adalah ubunnya. Ini mengatakan bahwa enggak semuanya. Satu. Yang kedua, kata bi di dalam masyarakat Arab itu lebih banyak cenderung kepada makna sebagian, bukan makna keseluruhan. Itu menurut penulis kitab ini. Dan kita, kalau saya ditanya, al-akhdhu bil ihtiyati aula. Mengambil yang bersifat hati-hati itu lebih utama. Dan memberikan kemudahan kepada orang itu lebih utama. Kemudahan. Di antara semua pendapat ini yang paling mudah pendapat mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Hanafi sebagian, rubuh. Syafi'i cuma satu ini saja selesai. Ini ambil air. Wah, bukan cepat begini. Ambil air lalu selesai. Itu lebih mudah. Artinya apa? Standar minimalnya terpenuhi. Yang penting standar minimal terpenuhi. Saya mau yang afdol lah. Yang afdol itu ya semuanya aja. Bagi yang mempunyai kemauan dan peluang. Kan ada juga yang sulit membasuh keseluruhan. Tapi kalau seandainya airnya kurang, sedikit aja. Tapi kalau airnya banyak kan kepala kita agak botak, semuanya aja. Digunduli aja lebih enak kan? Terasa. Tapi saya tidak dalam konteks mengajak Anda pindah dari mazhab Syafi'i, enggak. Saya mengatakan kita harus pakai mazhab Syafi'i. Jangan pindah mazhab lain kan. Ustaz, ketika mazhab Imam Maliki wajib membasuh seluruh rambut, ternyata sebagian rambutnya itu ada luka yang diperban, artinya sebagian kepalanya. Artinya dia terkena hukum ditayamumi atau tidak? Enggak, diusap saja, kan ini kan pakai perban. Air kan diusap saja sini. Yang lain dibasahi. Enggak, Imam Malik. Iya sama, mazhab begitu saja. Semuanya, cuma dia diusap begini aja. Tidak harus dikenai bagian kepala yang luka. Karena ada perbannya kan? Iya. Ya itu kasih air. Yang lain dibasahin. Nah, kalau mau pakai mazhab Syafi'i lebih aman. Kita bisa taruh di mana aja kan? Yang penting ada. Iya, aman. Aman kan? Kalau pakai mazhab Maliki jadi repot. Bocor sebelah sini. Iya, repot kan? Oleh karena itu maka ambillah mazhab Syafi'i. Ini pesan sponsor. Pesan sponsor. Hah? Yang penting kita sudah mengetahui perbedaannya. Nanti kalau agak membingungkan ya kita banyak membaca lagi. Karena memang mempelajari perbandingan mazhab itu adalah pelajarannya mahasiswa. Orang kuliah, jadi memang mereka sudah punya ini kan. Tapi kita ini berusaha untuk memahami yang penting nguasannya. Makanya kalau silat koprol udah ngantuk-ngantuk gitu. Sudah tidak kuat ini, apa ini? Oh iya, baru saya tahu. Oke, itu terkait dengan masyhur sudah selesai ya. Nah sekarang berikutnya. Al-wajibu fi ghasli a'dha'il wudu'i marratan wahidah. Al-wajib yang wajib fi dalam ghasli membasuh a'dha'il wudu, anggota-anggota badan yang harus disentuh oleh wudu itu yang wajib berapa kali? 1 kali. Marratan wahidah. Cukup 1. Itu yang wajib ya. Tapi nanti yang disunahkan berapa kali? 3. Kalau sunnah itu ya kita ambil. Kalau memang 3 ya kita kasih 3. Kalau seandainya kita buru-buru ya 1 cukup. Kan ada juga kita buru-buru kan. Kalau enggak buru-buru wudu atau ngantri misalnya ngantri kan. Itu kan kasihan yang lain kalau kita terlalu lama ya. Kita 1 aja nggak apa-apa. Yang penting batas wajibnya sudah terpenuhi. Nah, kita bacakan saja. Ini kan nggak ada banyak masalah. Ittafaqal fuqaha'u, para ahli fikih sepakat
ala annal wajib, bahwa yang wajib itu adalah ghaslu a'dha'il wudu'i marratan wahidah, yaitu membasuh anggota-anggota badan yang perlu disentuh oleh wudu itu hanya marratan wahidah, sekali saja. Iza asbagha dzalik, apabila kita menyempurnakan itu. Ad-dalil, dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marratan wahidah. Nabi itu berwudu sekali. Ibnu Abbas ini termasuk orang yang didoakan oleh Nabi. Allahumma alimhu ta'wil. Kada kalau nggak salah itu. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini kemampuan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka Abdullah Ibnu Abbas ini termasuk mufassir pada zaman sahabat selain Ibnu Mas'ud. Kalau Abdullah Ibnu Mas'ud ini seorang mufassir yang dijadikan rujukan, dan Rasulullah pernah mengatakan Abdullah Ibnu Mas'ud ini adalah rujukan di dalam persoalan Al-Quran. Kalau Anda ingin belajar Al-Quran, belajar kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini dia meriwayatkan hadis sampai 840 hadis. Tapi kalau dibandingkan Abu Hurairah, lebih banyak Abu Hurairah. Tapi Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat yang masuk Islam, itu orang yang ke-6. Jadi di antara para sahabat Nabi yang masuk Islam kelompok pertama, as-sabiqunal awwalin, itu adalah Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Abbas ini masih kecil, dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi pada Rasulullah dia masih kecil. Dan dia termasuk orang yang didoakan Nabi menjadi seorang yang mengerti tentang Al-Quran. Maka nanti ada tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas, dijadikan rujukan dalam persoalan tafsir. Nah, pada saat Rasulullah meninggal, zaman sahabat, itu nanti ada halaqah tafsir di Mekah. Nah, salah satunya halaqah tafsir Ibnu Abbas itu. Dia banyak punya murid. Dan nanti bisa dibaca lah terkait dengan sahabat-sahabat Nabi itu. Nah, dalil yang mana tadi dibaca itu? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudu hanya sekali. Jadi dalilnya itu adalah itu. Tetapi disunahkan kita untuk berwudu sebanyak 3 kali. Jadi kesunahan saja. Kita lanjut. Al-mashu alal imamah, membasuh sorban. Kira-kira ada nggak di antara kita itu membasuh sorban pada saat wudu? Jadi sorbannya nggak dibuka. Jadi wudu sorbannya nggak dibuka tetap. Ada yang begitu nggak? Kalau di kita nggak ada. Kalau di kita nggak ada kan? Tapi kalau di tempat lain yang jadi tradisi itu ada. Di negara-negara lain itu, jadi Yaman atau Jazirah Arabia biasanya ada itu, dia nggak buka. Setengah mati. Jadi dia nggak buka. Kalau kita kan jarang yang pakai imamah. Kecuali kalau Idul Fitri aja. Atau ya memang ulama ya, kalau kita kadang malu juga pakai imamah itu. Nah, di sini dijelaskan Malik wal Jumhur wal Syafi'i wa Abu Hanifah hada ghairu jaiz. Malik kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah nggak boleh itu membasuh imamah. Kenapa? Bukan bagian dari anggota yang perlu dibasuh oleh wudu dalam wudu. Ada nggak di dalam Al-Quran membasuh imamah? Nggak ada. Dia bukan termasuk bagian dari anggota badan. Ini bagian yang berada di luar anggota badan itu, imamah. Maka tidak perlu dibasuh atau tidak perlu diusap. Ghairu jaiz. Nah, tapi Imam Ahmad itu berbeda. Imam Ahmad ini kan masuk ulama fikih yang agak mutasyaddid ya, fil fikih. Dia agak sedikit ekstrim dalam persoalan fikih, termasuk batas aurat perempuan aja, seluruh aurat badan perempuan itu aurat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau kita ke Saudi yang mazhab Hambali, itu kita nggak bisa lihat dia, itu tertutup sampai mukanya tertutup, yang kelihatan cuma matanya doang. Jari mata itu, ada pakai burqah juga kadang-kadang tertutup itu. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Syafi'i cukup buka tangan, terbuka nggak apa-apa. Kalau mazhab Hanafi kaki terbuka nggak apa-apa. Jadi moderat itu. Tapi kalau mazhab Hambali memang mutasyaddid. Mutasyaddid itu maksudnya dia ekstrem juga di dalam fikih. Nah, salah satunya adalah ini. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, innahu jaizun. Boleh. Wa man yustaratul amalu bihadza, bagi orang yang memang itu sudah terbiasa mempraktikkan itu. Jadi sebuah tempat yang di tempat itu memang
pakai imamah itu sudah sebuah tradisi kebiasaan yang nggak bisa dilepas. Yustaratu ayal basal imamah ala taharah. Dia boleh memakai imamah pada saat ketika berwudu. Jadi diusap imamahnya nih, kan imamah gini nih, diusap aja. Yamsa gitu. Itu menurut pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi bagi masyarakat yang memang orang itu sudah menjadi tradisinya begitu. Kalau di Indonesia hampir tidak pernah ada. Biasanya imamahnya dibuka, kopiahnya dibuka, baru kemudian dia basuh, dan itu dia pasang ulang. Itu biasanya ada, tapi enggak menjadi sebuah tradisi yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Maka menurut jumhur ulama Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan ghairu jaiz, tidak boleh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis. Hadis siapa? Al-Mughirah yang tadi disebutkan, annahu masa'a binasiyatihi wa alal imamah, bahwa Rasulullah SAW itu mengusap ubun-ubunnya dan mengusap juga kepada imamah. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadisnya hadis sahih. Wa hadza akhadha bi Ahmad. Pendapat ini diambil oleh Imam Ahmad. Hadis ini. Wa qala al-jumhur hadzal hadis, berkata ulama, mayoritas ulama seperti Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah, hadzal hadisu, hadis ini arada dhahiral Qur'anil Karim, itu bertentangan dengan lahiriah Al-Qur'an. Apa? Masaha dhahirar ra'si, yang dibasuh itu adalah ke apa? Kepalanya, bukan imamanya. Jadi hadis ini bertentangan dengan lahiriah Al-Qur'an yang mengatakan bahwa yang dibasuh adalah kepalanya, dhahir, atas kepalanya itu, bukan imamahnya. Jadi perbedaan pendapat itu terkait dengan hadis. Padahal hadisnya sahih, tetapi para ulama berbeda dalam memahaminya. Kenapa? Karena ada ta'arud, ada pertentangan antara hadis ini dengan Quran, keumuman Al-Quran. Dan itu bisa terjadi di dalam wacana para ulama-ulama fikih. Saya pikir sampai sini ya. Sampai sinilah. Insya Allah. Oh iya masih ada ya. Oke. Kita lanjutkan. Ar-rajihu indi, yang paling kuat menurut pendapat penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamadah, huwa ra'yul jumhur. Selalu pendapatnya jumhur ulama. Berarti bukan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, coba kita uraikan. Ra'yul jumhur Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah li'anna hadha udun min adha'il wudu mansusun alaihi fil Qur'anil Karim. Menurut pandangan mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, li'anna hadha, kepala itu udun min a'dha'il wudu, termasuk anggota badan yang perlu dibasuh dalam wudu. Mansusun alaih, dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Mansusus alaihi fil Qur'anil Karim. Jadi jelas dalam Al-Quran. Jadi bukan imamahnya, tapi kepala. Yang kedua, waqad dzakara asy-Syaikh Sayyid Sabiq fi fiqh sunnah annal kharij min muhadati ra'si la yaktafi bil mas'i alaihi duna ra's. Mislu dhafirah lil mar'ah bal takunu ma'ar ra's. Jadi waqad dzakara disebutkan oleh siapa? Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ini adalah ulama Mesir yang tinggal di Saudi. Dia lahir di Mesir, belajar di Mesir, lalu kemudian menjadi mudarris di Saudi Arabia selama 20 tahun. Dan dia adalah orang yang orang mengatakan dia tidak pakai madhab itu. Termasuk ulama yang tidak pakai madhab. Makanya fikih sunnah itu tidak dipakai di kalangan santri. Pesantren-pesantren tradisional tidak mau dipakai. Termasuk bidayatul mujtahid ditolak, kecuali Gontor. Karena Gontor itu alla madhabiyah. Termasuk pesantren yang tidak mementingkan madhab. Gontor tuh. Mau madhab apa aja silakan. Gontor tuh. Termasuk ya anak cucunya Gontor. Anak cucunya Gontor ya pesantren-pesantren yang apa istilahnya, yang merupakan pecahan dari Gontor. Itu tidak memfokuskan kepada fikih madhab. Termasuk fikih sunnah. Fikih sunnah dipakai tuh. Di Gontor dipakai? Enggak ya? Coba bidayatul mujtahid. Tapi fikih sunnah itu dipakai di YN. YN itu dipakai. Kitab wajib kita tuh kalau membahas tentang
fikih tentang pernikahan itu pakai sesabik, pakai sesabik. Saya masih ingat, sama ada kitabnya masih. Sesabik juga. Padahal itu al-madhabiyah, dia nggak pakai madhab itu. Tapi disebutkan madhab, dia tidak bermadhab. Siapa? Sesabik. Fikih sunnah, belajar juga di Jamiah Sehat. Ada 3 jilid itu. Saya masih kuliah, saya beli itu kitab itu. Masih ada kalau nggak salah di kardus-kardus itu. Nanti bukalah. Nah, ini disebutkan dalam fikih sunnah, dia mengatakan annal kharija min muhadat ra's, yang keluar dari batasan kepala la yaktafi bil masi alaihi duna ras. Jadi enggak cukup dibasuh, tapi cuma kepala aja yang dibasuh. Jadi imamah maksudnya apa? Imamah enggak perlu. Menurut siapa? Sayyid Sabiq. Mislu ad-dhafirah lil mar'ah. Ad-dhafirah lil mar'ah itu maksudnya apa? Ini kuncir perempuan. Perempuan kan kadang-kadang rambutnya panjang dikuncir. Dhafirah itu. Itu enggak perlu itu. Kalaupun kita basuh harus bersamanya. Enggak perlu sendiri dia. Enggak perlu diusap sendiri. Tapi bersamaan sekalian. Karena dia bagian dari kepala. Itu maksud dari Sayyid Sabiq. Wa minal mungkin, kata penulis kitab ini yang ketiga, mungkin aja al-amal bihadal hadis. Kita bisa memakai hadis ini, hadis yang di atas tadi. Ala ra'yil Imam Ahmad, berdasarkan pendapat Imam Ahmad, tapi dalam konteks fid darurat wa halatil marat. Yaitu dalam konteks hal-hal yang bersifat darurat yang kita nggak mungkin bisa buka itu dan dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit nggak usah kena kepala itu, cukup imamanya yang diusap. Itu kata penulis kitab ini, kalau dalam keadaan darurat kita pakai imam mazhab, Imam Ahmad bin Hambal. Selalu begitu dia dibilang. Kalau darurat dalam keadaan sakit kita bisa memakai pendapatnya Imam Ahmad yang memakai hadis tadi. Tapi kalau dalam keadaan normal, tidak ada darurat, tidak genting, maka kembali ke pendapatnya siapa? Jumhur ulama yang mengatakan tidak perlu dibasuh imamah, yang dibasuh adalah kepala. Jadi perbedaan pendapat itu sekali lagi adalah terkait dengan pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Yang kedua, pemahaman terhadap hadis yang berbeda pendapat. Saya pikir sampai di sini ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan teruskan. Ini masih persoalan wudhu aja kita sudah berapa kali pertemuan dan selesai-selesai. Baru kepala, belum nanti telinga. Belum lagi yang lainnya. Memang fikih itu luas. Kalau kita bahas fikih, nggak kelar. Kalau fikih ibadah aja nggak kelar. Saya ngajar di Palu itu di Masjid An-Namira 4 tahun itu baru sholat jenazah 4 tahun. Tapi memang kita lebih banyak menjelaskan ketimbang membaca. Kita jelaskan praktek-prakteknya itu hanya baru sampai sholat jenazah. Artinya apa? Berarti dari awal sampai sholat jenazah itu sampai 4 tahun, 3 tahun lebih lah. Karena satu kan COVID. Jadi COVID itu agak kita mulai berhenti beberapa lama, setelah itu baru dimulai kembali. Jadi memang belajar fikih itu harus sabar. Apalagi fikih perbandingan. Kalau nggak gila, ya setengah gila nanti. Saya mau lihat nanti siapa yang gila ini. Kalau jalannya miring, wah udah ada tanda-tanda ini. Masuk rumah sakit jiwa ini. Berarti dia udah menemukan kelezatan ibadah. Kalau ada yang tenang-tenang aja, berarti dia cuek aja. Tapi memang yang begini terus terang aja ya. Ketika Ustadz Baba bilang pikir perbandingan, saya juga pusing. Ini bisa nggak? Tapi kita cobalah. Nggak ada sesuatu yang tidak bisa. Kita harus gempur. Lama-lama juga batu itu yang besar itu bisa pecah gitu. Nah, digempur hancurin. Makanya yang penting dengerin aja. Nggak bisa, dengerin aja. Lama-lama juga tersiram air kan dingin juga lama-lama. Gitu. Kan maksudnya begitu. Tersiram air lama-lama jadi dingin. Dan insya Allah nanti akan terbuka. Jadi pada saat ketika ada orang bicara, saya sudah belajar tuh. Gitu-gitu kan enak. Yang udah saya belajar tuh. Belajar. Iya. Tapi memang ini penting. Karena kalau kita nggak belajar ini, kita nggak tahu kan. Saya pikir sampai di sini. Allahumma sa'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.